Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 9 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 4864, Xingguang Jiahao. Chu Feng, kamu berhasil. Long Xiaoxiao bertanya dengan penuh semangat, meskipun dia sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu. Chu Feng mengangguk sebagai jawaban sebelum berkata, Xiaoxiao, Shen Guangxuanyi ingin kamu menikah dengan sampah di klan cahaya suci untuk mempermalukanmu. Karena dia ingin tidak tahu malu, kami akan bermain bersamanya. Tapi kali ini, orang yang akan dipermalukan bukanlah kamu, melainkan Shen Guangxuanyi dan seluruh klan cahaya suci. Baiklah, mari kita buat kekacauan di klan cahaya suci. Long Xiaoxiao berseru dengan penuh semangat. Bahkan ibu Long Xiaoxiao juga mengungkapkan senyuman langka. Dia tahu bahwa Chu Feng dan Long Xiaoxiao akan melakukan sesuatu yang berbahaya, tetapi setelah semua ketidakadilan yang mereka derita, tidak ada lagi yang bisa menenangkan kemarahan mereka selain kehancuran klan cahaya suci. Jadi, dia memilih untuk memberi mereka dukungan penuh. Tapi tiba-tiba, Chu Feng tiba-tiba menatap ke kejauhan. Chu Feng, apa yang kamu lihat? Long Xiaoxiao berjalan ke sisi Chu Feng, mengetahui bahwa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Namun, dia tidak bisa melihat apapun. Saya melihat calon suami Anda, jawab Chu Feng. Yang Anda maksud adalah Xingguang Jiahao? Klan cahaya suci ada di sini. Long Xiaoxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena gugup. Meskipun semangatnya tinggi beberapa saat yang lalu, dia masih merasakan ketakutan bawaan terhadap klan cahaya suci. Sepertinya kejadian terakhir ini telah meninggalkan trauma mendalam pada dirinya. Ikuti aku. Chu Feng menyembunyikan Long Xiaoxiao dan ibunya dengan formasi sebelum mendekati kelompok dari klan cahaya suci. Orang-orang dari klan cahaya suci berpakaian berbeda dari biasanya, mengenakan jubah merah yang penuh keberuntungan. Tidak diragukan lagi, mereka memang kelompok yang datang ke sini untuk menjemput Long Xiaoxiao. Hanya saja kelompok itu berbeda dari apa yang Long Xiaoxiao dan ibunya bayangkan. Klan cahaya suci terkutuk. Mereka jelas-jelas berusaha mempermalukan Xiaoxiao kita. Bahkan seseorang yang berbudaya seperti Long Xiaoxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika melihat kelompok yang dikirim oleh klan cahaya suci. Meskipun menjadi pengawas klan cahaya suci, mereka hanya mengirim sekitar 30 orang ke klan naga untuk menjemput Long Xiaoxiao. Kita harus tahu bahwa seseorang dengan kedudukan seperti Long Xiaoxiao biasanya akan disambut oleh setidaknya 10.000 tentara untuk pernikahannya. Ini menunjukkan betapa klan cahaya suci meremehkannya. Selain itu, tidak ada gerbong atau kereta perang sama sekali, yang ada hanyalah sedan sederhana. Benar-benar tidak pantas. Dan yang paling menyebalkan adalah orang yang berdiri paling depan dalam kelompok. Di sana, seorang pria sedang menunggangi kuda merah terbang. Kuda merah terbang itu memiliki penampilan gagah yang ironisnya hanya kontras dengan penampilan mengerikan pria itu. Pria itu jelek sekali. Itu adalah makhluk berlemak dengan hidung berbentuk seperti bawang. Matanya sipit, dan air liur menetes dari mulutnya. Kulitnya kasar seperti amplas, dan ada benjolan di sekujurnya. Bahkan seekor lalat pun tidak mau hinggap di wajahnya karena takut kakinya tergores. Dia bahkan tidak bisa menjaga keseimbangan di atas kudanya, sehingga membutuhkan pelayan lain untuk menahannya. Tapi pelayan itu harus menjadi pembantu. Sulit untuk mengatakan apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, tapi tangannya bergerak di sekitar tubuh pelayan itu, menyentuh bagian sensitifnya. Pelayan itu juga tidak tampak marah dengan sikapnya, mungkin sudah terbiasa. Orang lain dari klan cahaya suci akan mengarahkan tatapan menghina padanya dari waktu ke waktu. Bahkan anggota klannya sendiri tidak tahan melihatnya. Dari sini,
Bisa dilihat betapa rendahnya kedudukan pengantin pria pilihan Long Xiaoxiao. Pria ini tidak lain adalah Shengguang Jiahao. Mereka tahu bahwa Shengguang Jiahao bukanlah pengantin pria yang baik, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia seburuk itu. Betapa terhinanya Long Xiaoxiao jika dia menikah dengan orang seperti itu. Chu Feng, kamu benar-benar harus membawaku ke klan cahaya suci bersamamu sekarang. Saya ingin menonton dengan mata kepala sendiri saat Anda menghancurkannya. Long Xiaoxiao melonjak dengan gigi terkatup. Bukankah kita sudah sepakat mengenai hal itu? Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Hanya saja Anda mungkin kehilangan nyawa jika saya gagal mengalahkan Shengguang Suanya. Jangan salahkan aku untuk itu, oke? Jawab Chu Feng. Tidak akan, jawab Long Xiaoxiao. Chu Feng, ajak aku juga. Ibu Long Xiaoxiao tiba-tiba angkat bicara. Baiklah, jawab Chu Feng dengan anggukan. Chu Feng bisa merasakan betapa marahnya pasangan ibu anak itu, dan dia juga merasakan hal yang sama. Dia tahu bahwa klan Cahaya Suci melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukan Long Xiaoxiao, tapi ini masih keterlaluan. Belum lagi, sebagian alasan mengapa klan Cahaya Suci melakukan ini adalah untuk membalasnya juga. Jika Long Xiaoxiao tidak menolak klan Cahaya Suci karena Chu Feng, dia tidak akan dihina dengan cara seperti itu. Pada akhirnya, itu tetap merupakan kesalahan Chu Feng. Sekarang setelah dia menanamkan, klan Cahaya Suci bahkan sampai mengundang semua tokoh dikdaya untuk menghadiri upacara pernikahan. Ini jelas merupakan tindakan yang merusak reputasi klan Naga dan Long Xiaoxiao. Jika upacara pernikahan berjalan sesuai keputusan, Long Xiaoxiao dan klan Naga akan hancur. Upacara pernikahan ini sama saja dengan memberitahu seluruh dunia bagaimana klan Cahaya Suci memandang klan Naga. Sejak saat itu, klan Naga hanya akan mengalami kemunduran. Senior, Xiaoxiao, aku ingin kalian berdua bekerja sama denganku, kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Saya bersedia menyerahkan nyawa saya jika Anda memberi saya kata-kata. Jawab Ibu Long Xiaoxiao. Dia tahu bahwa satu-satunya yang benar-benar bisa menangani klan Cahaya Suci di antara mereka adalah Chu Feng, jadi tentu saja dia harus memperhatikan instruksinya. Ini cukup sederhana. Saya hanya ingin Anda menyamar sebagai Shengguang Yunyue, jawab Chu Feng. Ibu Long Xiaoxiao menyetujui permintaan tersebut. Chu Feng dengan cepat membentuk formasi penyamaran untuk mengubah penampilannya menjadi Shengguang Yunyue. Setelah itu, mereka bertiga dengan cepat masuk ke klan Naga. Rencana Chu Feng sederhana saja. Bukankah klan Cahaya Suci ingin mempermalukan Long Xiaoxiao di depan kultivator galaksi Cahaya Suci? Karena masalah itu, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan mereka. Bab 4865, pernikahan akan dilanjutkan sesuai kesepakatan. Di istana utama klan Naga, kepala klan Naga mondar-mandir di ruangan dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia tahu bahwa prosesi pernikahan klan Cahaya Suci telah tiba, tetapi Shengguang Yunyue dan Long Xiaoxiao tidak ada. Tidak ada orang yang bisa dia serahkan. Dalam keadaan normal, dia akan memilih untuk menjual Chu Feng untuk menghilangkan kesalahannya. Namun, tidak mungkin dia bisa melakukan itu lagi setelah menyaksikan kemampuan Chu Feng dan apa yang telah dia lakukan pada Shengguang Yunyue. Belum lagi racun yang diberikan padanya. Dia akan menghadapi ajalnya sendiri jika dia berani menjual Chu Feng. Tapi dia juga tidak boleh macam-macam dengan klan Cahaya Suci. Apa yang harus dia lakukan ketika dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras? Itu Chu Feng terkutuk. Kenapa dia harus ikut campur dalam hal yang bukan urusannya? Kepala klan Naga memarahi Chu Feng, tapi dia hanya berani membisikkannya. Tindakannya terlihat sangat lucu.
Kepala klan naga adalah satu-satunya orang di istana utama saat ini, tetapi ada banyak tetua lainnya yang berkumpul di luar. Mereka semua berasal dari eselon atas klan naga, hanya saja keanggunan dan ketenangan mereka yang biasa tidak terlihat. Mereka mondar-mandir dengan gugup, khawatir mengapa ketua klan mereka belum keluar dari istana utama untuk menyambut orang-orang dari klan Cahaya Suci. Mereka takut ketua klan mereka akan menyesali keputusannya untuk menikahkan Long Xiao Xiao dengan klan Cahaya Suci setelah melihat penampilan Sheng Guang Jiahao. Jadi, mereka mencoba memujuknya. Tuan Ketua Klan, saya tahu Anda menyayangi Putri Xiao Xiao, tetapi Anda harus memprioritaskan klan kami. Tuan Ketua Klan, mereka yang ingin menjadi besar harus mengorbankan hal-hal yang mereka sayangi. Kita tidak boleh menyinggung klan Cahaya Suci. Tutup mulutmu, teriak kepala klan naga. Semua orang segera menutup mulut mereka, tapi entah bagaimana, kepala klan naga hanya terlihat semakin bermasalah. Dia ingin memprioritaskan klan naga juga, tapi bola sudah tidak ada lagi di tangannya. Kepala klan naga, kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam istana. Warna kulit kepala klan naga langsung bersinar setelah mendengar suara itu. Dia langsung tahu dari siapa pesan itu berasal. Dia menoleh ke arah sumber suara, dan memang, itu tidak lain adalah Chu Feng. Long Xiao Xiao dan ibunya juga bersamanya. Tentu saja, ibu Long Xiao Xiao telah berubah menjadi penampilan Sheng Guang Yunyue, dan kepala klan naga tidak bisa membedakannya sama sekali. Bukan berarti dia benar-benar peduli, mengingat matanya terfokus hanya pada Chu Feng. Dia tahu bahwa Chu Feng lah yang akan menentukan nasib klan naga mulai hari ini dan seterusnya. Pahlawan muda Chu Feng, kamu akhirnya kembali. Klan naga kita sedang menghadapi krisis terbesar dalam beberapa tahun. Anda harus menyelamatkan kami. Kepala klan naga memandang Chu Feng seolah-olah dia adalah penyelamat mereka. Seandainya Chu Feng memintanya untuk berlutut, dia mungkin akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Tenang. Upacara pernikahan akan berjalan sesuai rencana, jawab Chu Feng. Lanjutkan sesuai rencana? Pahlawan muda Chu Feng, apakah Anda benar-benar berniat membiarkan Xiao Xiao menikah dengan klan naga? Tapi lihatlah penampilan Sheng Guang Jiahao. Itu hanya akan merendahkan Xiao Xiao. Kepala klan naga memasang citra seorang ayah yang penyayang, seolah-olah dia enggan membiarkan Long Xiao Xiao pergi ke klan Cahaya Suci. Bukankah itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan klan nagamu? Jika kamu benar-benar menyayangi Xiao Xiao, kenapa aku tidak membawanya pergi dari sini sekarang juga agar dia terhindar dari semua masalah ini? Chu Feng meraih pergelangan tangan Long Xiao Xiao saat dia mengucapkan kata-kata itu, sepertinya siap untuk pergi. Tunggu, tunggu, tunggu. Pahlawan muda Chu Feng, Anda selalu menghargai Xiao Xiao kami lebih dari apapun. Saya yakin Anda memiliki rencana untuk menikahkan Xiao Xiao dengan klan Cahaya Suci. Saya akan mengikuti pengaturan Anda. Kepala klan naga segera menghentikan tindakannya dan berlutut di depan Chu Feng. Pada titik ini, sudah jelas bagi semua orang bahwa dia hampir tidak memendam perasaan terhadap Long Xiao Xiao. Semua kepedulian dan perhatiannya tidak lebih dari sebuah tindakan. Sebenarnya, dia lebih suka menjual Long Xiao Xiao daripada menghadapi kemarahan klan Cahaya Suci. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Sungguh melegakan karena Long Xiao Xiao tidak lagi menaruh harapan apapun pada ayahnya, sehingga dia tidak lagi merasa kesal melihat reaksi ayahnya. Kepala klan naga mengindahkan instruksi Chu Feng dan mempercayakan Long Xiao Xiao ke prosesi pernikahan klan Cahaya Suci. Sheng Guang Jiahao mungkin terlihat bodoh, tetapi dia juga tahu bahwa dia akan menikahi seseorang pada hari ini. Dia tidak bisa melihat wajah Long Xiao Xiao karena cadar, tapi fisiknya saja sudah lebih dari cukup untuk membuatnya mengeluarkan air liur. Dengan teriakan,
istri, dia berlari langsung menuju Long Xiao Xiao. Hah! Tapi sebelum dia bisa mendekat, ibu Long Xiao Xiao menamparnya, membuatnya terjatuh di udara. Tidak masuk akal. Kamu mempermalukan klan cahaya suci. Itu adalah output keras yang membuat Shengguang Jiahao menangis tersedu-sedu. Sudah jelas bahwa ibu Long Xiao Xiao memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun karena dia sedang menyamar sebagai Shengguang Yunyue saat ini. Tidak ada seorang pun yang berani melintasi Shengguang Yunyue dengan sembarangan, bahkan sesama anggota klannya pun tidak. Ketika ibu Long Xiao Xiao menyatakan bahwa dia akan naik kereta yang sama dengan Long Xiao Xiao, tidak ada yang berani mengajukan persetujuan juga. Chou Feng juga menegaskan ke dalam gerbong. Setelah ketiganya berada di dalam, dia segera memasang penghalang untuk menutup area di dalam gerbong sebelum mengeluarkan Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu yang asli. Karena efek penghalang, mereka berdua tidak dapat melihat Long Xiao Xiao dan ibunya. Mereka hanya bisa melihat Chou Feng. Pahlawan muda Chou Feng, tolong, ayo kita pergi. Shengguang Haifu dan Shengguang Yunyue terkejut saat mereka melihat Chou Feng. Shengguang Haifu dengan cepat berlutut di tanah, dan Shengguang Yunyue segera menyusul. Shengguang Haifu saat ini dipenuhi luka-luka, dan ketakutan di matanya tampak lebih dalam daripada mata Shengguang Yunyue. Tentu saja, alasan dibalik itu adalah karena penyiksaan terhadap ular hitam. Di bawah penyiksaan kejam yang mengancam akan mengikis kewarasan mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kehilangan martabat dan keinginan mereka. Pada titik ini, yang mereka inginkan hanyalah mengakhirinya. Lihat keluar. Lihat siapa orang itu, kata Chou Feng. Mereka berdua dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan, dan mereka melihat kepala klan naga, para tetua klan naga, serta beberapa anggota klan cahaya suci. Hanya dengan melihat dandanan mereka, mereka dapat dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini prosesi pernikahan yang dikirim oleh klan cahaya suci kita? Apakah waktu berlalu begitu cepat? Shengguang Haifu berkomentar dengan bingung. Aku bermaksud menggunakan kalian berdua sebagai alat tawar-menawar melawan klan cahaya suci, jadi aku ingin kalian berdua patuh. Kalau tidak, saya yakin Anda tahu apa yang akan terjadi, kata Chou Feng. Bab 4866, hancurkan kehormatan Anda. Pahlawan muda Chou Feng, kamu adalah orang yang berbakat. Ini adalah berkah dari klan cahaya suci dan seluruh galaksi cahaya suci jika kita bisa berdamai. Shengguang Haifu dan Shengguang Yunyue sangat senang mendengar berita itu. Pikiran bahwa mereka akhirnya bisa terbebas dari cengkeraman iblis membuat mereka lega. Akan lebih baik jika itu yang kamu pikirkan. Baiklah, kalian berdua harus istirahat. Jangan coba-coba mempermainkanku, kalau tidak aku akan terkesan sangat menderita karenanya, kata Chou Feng. Tidak mungkin kita mencoba apapun. Shengguang Haifu meminta tanggapan. Itu yang terbaik, kata Chou Feng sambil tersenyum penuh arti sebelum keluar. Dia tidak meninggalkan gerbong tetapi penghalang tempat dia menghalangi Shengguang Haifu dan Shengguang Yunyue, tetapi di mata keduanya, sepertinya Chou Feng telah meninggalkan gerbong dan berjalan jauh. Begitu mereka menyadari bahwa Chou Feng telah pergi, mereka mulai menilai kereta di sekitar mereka. Mereka menyadari bahwa gerbong itu berisi makanan dan pil pemulihan yang jelas-jelas disiapkan khusus untuk mereka. Setelah melihat ini, Shengguang Haifu diam-diam mengeluarkan mutiara dan membentuk serangkaian segel tangan. Mutiara itu segera mengeluarkan aura tak kasat mata yang menutup area di sekitar mereka berdua. Itu adalah harta karun yang mengisolasi suara. Tuan Yunyue, kita bisa bicara sekarang. Chou Feng tidak akan bisa mendengar kita, kata Shengguang Haifu. Keduanya sudah berbicara satu sama lain selama mereka menyegel labu Chou Feng. Pada titik ini,
Shengguang Haifu tidak lagi menyimpan dendam terhadap Shengguang Yunyue atas apa yang dia lakukan saat itu. Sebaliknya, dia kembali menghormatinya. Shengguang Haifu, kamu pasti belajar dengan cepat. Kamu sangat licik sehingga aku hampir mengira kamu akan menggambarkan klan kami. Shengguang Yunyue memandangnya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tuan Yunyue, saya melakukan ini agar setidaknya kita dapat menghindari penderitaan. Chou Feng itu benar-benar gila. Seolah-olah tidak ada hal yang tidak akan dia lakukan. Kami tidak punya pilihan selain bersembunyi untuk sementara waktu sampai kami dapat membekukan keadaan, jawab Shengguang Haifu. Baiklah, aku mengerti. Pastikan tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini, kata Shengguang Yunyue. Tuan Yunyue, saya tidak akan memberitahu orang lain. Apakah menurut Anda Chu Feng benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa dia berniat berdamai dengan klan kita? Mungkinkah dia merencanakan sesuatu? Shengguang Haifu bertanya dengan ragu. Sulit untuk mengutarakan. Chu Feng adalah orang yang cerdas. Dia seorang berbakat, tapi sepertinya dia belum sepenuhnya dewasa. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bisa menandingi klan cahaya suci kita. Belum lagi, dia juga berhubungan baik dengan Long Xiao Xiao. Dia membujuk klan naga, tapi dia belum memiliki kekuatan untuk melindunginya. Dalam keadaan seperti itu, dapat dimengerti jika dia mungkin menyarankan gencatan senjata, jawab Shengguang Yunyue. Bahkan jika dia ingin berdamai dengan kita, ketua klan kita tidak akan pernah menyetujuinya. Shengguang Haifu direndam. Dia tahu orang seperti apa Shengguang Suanye itu. Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Bocah itu terlalu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mungkin tidak tahu kalau dia langsung gerbang kematian. Saya akui bahwa bakatnya menakutkan. Aku belum pernah melihat seorang seseram junior dia. Namun, orang-orang berbakat cenderung mudah berpuas diri, dan itulah yang terjadi pada Chu Feng. Dia berpikir bahwa dia adalah eksistensi istimewa di dunia ini, mendapat dukungan dari putri klan suci 9 jiwa. Dia pikir tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia tidak tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan ketua klan kita. Klan cahaya suci kita tidak takut padanya? Apakah dia mengira klan cahaya suci kita akan melepaskannya setelah semua yang dia lakukan untuk menantang otoritas kita? Dia meremehkan kita. Saya meminta untuk membunuh saya saat itu, tetapi dia menolaknya. Sepertinya aku harus berterima kasih atas rahmatnya sekarang. Paling tidak, aku bisa melihatnya jatuh ke dalam lingkungan di tangan klan kita. Aku akan meminta ketua klan untuk menyerahkan bocah itu padaku, dan aku akan menunjukkan padanya seperti apa neraka itu. Shengguang Yunyue meludah dengan marah. Niat membunuh di matanya sangat menakutkan. Ya, kami akan membuatnya menyesali perbuatannya. Bukankah bocah itu menghargai teman-temannya? Karena itu masalahnya, aku akan menangkap semua orang yang berhubungan dengannya dan perlahan-lahan memotong daging mereka tepat di depannya. Karena dia berani menyiksaku, aku akan menyiksa semua orang yang dia sayangi. Shengguang Haifu menyatakan dengan megah. Kedua tetua keji itu mungkin telah bertindak patuh di hadapan Chu Feng sebelumnya, tapi mereka sudah memutuskan bagaimana mereka bermaksud membalas dendam padanya. Sungguh taktik menarik yang kalian berdua temukan. Suara Chu Feng tiba-tiba menggelegar di udara. Setelah itu, siluetnya muncul di depan mereka. Kakakmu, apakah kamu tidak meninggalkan kereta? Wajah Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu menjadi pucat pasi. Mereka segera menyadari bahwa mereka baru saja menghancurkan diri mereka sendiri, dan pikiran pertama mereka adalah segera melarikan diri dari tempat ini. Masalahnya adalah mereka tidak bisa. Bagaimana mungkin Chu Feng membiarkan mereka pergi?
tinggalkan kereta? Itu tidak lebih dari formasi ilusi yang saya buat. Aku sudah duduk di sini selama ini, mendengarkan kalian berdua merencanakan balas dendam, cibir Chu Feng. Ya pahlawan muda Chu Feng, kami baru saja menembak mulut kami. Bagaimana mungkin kami berani melakukan apapun terhadap Anda? Anda tidak boleh menganggap serius kata-kata kami. Shengguang Haifu segera berlutut. Bau busuk mulai keluar dari selangkangannya. Dia benar-benar mengencingi dirinya sendiri karena takut pada Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, tolong selamatkan kami. Kami dapat berbicara atas nama Anda jika Anda ingin berdamai dengan klan Cahaya Suci. Kami akan membujuk ketua klan untukmu. Shengguang Yunyue juga dengan cepat berlutut. Dia dengan bijak memilih untuk tidak mencari alasan tetapi malah memohon belas kasihan sambil menyoroti apa yang bisa mereka lakukan untuknya. Mendamaikan? Itu hanya sekedar ucapan sepintas lalu. Kamu benar-benar menganggap kata-kataku nyata. Chu Feng mendengus. Kamu tidak berniat berdamai dengan klan Cahaya Suci? Lalu apa yang kamu rencanakan? Bukankah kita sedang menuju ke klan Cahaya Suci sekarang? Shengguang Yunyue bertanya. Itu bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Harus kuakui, kalian berdua jauh lebih tercela daripada yang kubayangkan. Kamu sebenarnya ingin menyakiti orang-orang di sekitarku juga. Chu Feng bangkit sambil menatap mereka berdua dengan mata dingin. Naga memiliki skala terbalik yang akan menimbulkan kemarahan mereka begitu disentuh, dan skala terbalik Chu Feng adalah mereka yang dia sayangi. Pahlawan muda Chu Feng, lepaskan aku. Aku mohon padamu, aku tidak ingin mati. Shengguang Haifu menangis putus asa. Meskipun ia menghadapi perlawanan keras di tanah terlarang klan Cahaya Suci beberapa hari yang lalu, ia sebenarnya lebih takut mati daripada Shengguang Yunyue. Jangan khawatir, aku belum berniat mengambil nyawamu. Apakah Anda dapat membalikan keadaan dan membalas dendam kepada saya akan bergantung pada apakah ketua klan Anda benar-benar mampu seperti yang Anda bayangkan. Tapi sebelum itu, dengan cibiran dingin, Chu Feng melepas pakaian Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu dengan lambaian tangannya, meninggalkan keduanya telanjang bulat. Setelah itu, dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan dan mengirimkan dua formasi masing-masing menuju Shengguang Haifu dan Shengguang Yunyue. Di bawah pengaruh formasi, keduanya kehilangan kendali atas tubuh mereka. Tubuh mereka secara otomatis berjalan mendekat dan berpelukan sebelum melanjutkan melakukan hal yang tak terkatakan. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Hentikan sekarang juga. Hentikan sekarang juga. Wajah Shengguang Yunyue menjadi sangat merah saat dia mulai berteriak pada Chu Feng dengan marah. Pahlawan muda Chu Feng, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Berhenti. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Tolong, aku mohon padamu, Shengguang Haifu juga berteriak ngeri. Hah? Kalian berdua telah berdiri tegak di hadapan orang lain sepanjang hidupmu. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa tetap tegar setelah melakukan hal yang tak terkatakan. Dengan mencibir dingin, Chu Feng keluar dari formasi. Bab 4867, di luar gerbang kota. Segala sesuatunya berjalan lancar. Prosesi pernikahan sederhana klan Cahaya Suci melintasi galaksi besar dan akhirnya tiba di markas klan Cahaya Suci. Hanya saja Chu Feng telah menyelinapkan Long Xiao Xiao dan ibunya keluar dari kereta terlebih dahulu dan mengubah penampilan mereka. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka akan bertarung bersama satu sama lain, kenyataannya Long Xiao Xiao dan ibunya tidak memiliki peluang sama sekali melawan klan Cahaya Suci. Untuk amannya, Chu Feng memutuskan untuk menempatkan mereka berdua di tempat yang jauh dari medan perang. Mereka akan menyamar sebagai orang luar sehingga mereka bisa menyaksikan pertempuran dari jauh. Kebetulan kultivator yang datang dari seluruh galaksi Cahaya Suci telah tiba di markas klan Cahaya Suci,
jadi tidak terlalu sulit bagi mereka untuk berbaur dengan kerumunan. Tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Long Xiaoxiao secara alami enggan berpisah dengan Chu Feng, tapi dia juga tidak ingin menyeretnya ke bawah. Jadi, dia menerima saran Chu Feng. Setelah semuanya beres, Chu Feng membunuh salah satu anggota klan Cahaya Suci dan mengambil identitasnya, menjadi salah satu anggota prosesi pernikahan. Saat mereka perlahan mendekati kota utama klan Cahaya Suci, Chu Feng merasakan darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Klan Cahaya Suci adalah penguasa galaksi ini, menjulang tinggi di atas galaksi lain. Tapi sekarang, Chu Feng berusaha menantang posisi mereka. Ini bukan hanya untuk menyelesaikan dendam antara dirinya dan Shen Guangxuanya, tetapi untuk meninggalkan jejak di jalan yang telah dia lalui sejauh ini. Hari ini, dia bertekad untuk menjatuhkan klan Cahaya Suci dari puncaknya di depan pusat kekuatan galaksi Cahaya Suci. Mereka tidak lebih dari batu loncatan menuju Chu Feng. Meskipun klan Cahaya Suci telah mengundang kultivator klan Cahaya Suci ke upacara pernikahan, upacara tersebut tidak diadakan di kota utama melainkan di lapangan terbuka di luar kota utama. Sejujurnya, rasanya tidak tulus menerima tamu terhormat di tempat seperti ini, tapi siapa yang berani menyuarakan keberatan terhadap keputusan klan Cahaya Suci? Mereka bahkan harus memasang wajah bahagia, seolah-olah merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka untuk diundang ke pesta pernikahan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun di permukaan, tetapi banyak dari para hadirin sudah bergosip satu sama lain mengenai masalah ini, seperti orang-orang dari klan Surgawi Yu dan kuil kawanan mengerikan. Kedua kekuatan itu berada di urutan kedua setelah klan Cahaya Suci di galaksi Cahaya Suci, dan kebetulan mereka ditempatkan bersebelahan. Sayang sekali bagi Long Xiaoxiao. Saya ingin tahu di mana teman muda Chu Feng berada. Dia akan patah hati jika mengetahui penderitaan Long Xiaoxiao. Sekte kuil kawanan mengerikan memberitahu kepala klan Surgawi Yu melalui transmisi suara. Dia sebelumnya memiliki hubungan buruk dengan kepala klan Surgawi Yu, tetapi setelah bertemu Chu Feng dan melalui beberapa kesengsaraan, hubungan mereka meningkat secara signifikan. Aku juga mendengar rumornya. Putri Xiao Xiao menolak menikahi Shen Guangyu karena teman mudanya Chu Feng, bahkan sampai menjelekkan dirinya sendiri. Tindakannya membuat marah klan Cahaya Suci, mendorong mereka memaksanya menikahi Shen Guangjiahao. Sepertinya Shen Guangjiahao mengalami gangguan mental, jadi tindakan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang menodai reputasi Putri Xiao Xiao. Namun, kepala klan naga sebenarnya menyetujuinya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Ketua klan Yu Surgawi juga menyatakan penyesalannya. Apalagi yang mungkin dia pikirkan? Dia selalu pengecut. Jika putriku diperlakukan sedemikian rupa, aku pasti akan melakukan apa saja untuk melawan klan Cahaya Suci. Biarpun kita tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya kita bisa lari dari mereka, kan? Kuil kawanan mengerikan mencibir dengan jijik. Bagaimanapun, tindakan klan Cahaya Suci kali ini benar-benar menyinggung teman muda Chu Feng. Mengingat kepribadian teman muda Chu Feng, tidak mungkin dia membiarkan segalanya beristirahat. Klan Cahaya Suci menjadi terlalu sombong. Bahkan setelah mengalami kemunduran di tangan teman muda Chu Feng, mereka masih belum mengambil pelajaran. Jika diberi waktu yang cukup, teman muda Chu Feng pasti akan masuk ke klan Cahaya Suci dan mengakhiri keturunan mereka, kata kepala klan Surgawi Yu. Saya harap saya tidak perlu menunggu lama untuk hari itu tiba. Aku sudah muak dengan memutuskan klan Cahaya Suci. Teman muda Chu Feng adalah satu-satunya harapan galaksi Cahaya Suci untuk naik pangkat, kata sekte kuil kawanan mengerikan penuh harap. Astaga! Keributan besar tiba-tiba terjadi di antara kerumunan. Mata semua orang beralih ke arah barat laut. Sekte kuil kawanan yang mengerikan dan kepala klan Surgawi Yu dengan cepat melakukan hal yang sama. Apakah mereka di sini? Aneh.
Apakah klan Cahaya Suci hanya mengirimkan beberapa orang ini untuk prosesi pernikahan? Apakah itu Shengguang Jiahao? Penonton terkejut melihat betapa sederhananya proses pernikahan dan penampilan Shengguang Jiahao. Mereka telah mengetahui sebelumnya bahwa ini bukanlah upacara pernikahan palsu melainkan sebuah lelucon untuk mempermalukan Long Xiao Xiao. Namun tetap saja, mereka tidak mengira klan Cahaya Suci akan bertindak sejauh ini. Perbedaan ini semakin terlihat ketika kepala klan naga memimpin para tetua klan naga di belakang prosesi pernikahan, seolah-olah mengatakan bahwa seluruh klan naga hanya bernilai sebesar ini. Klan naga telah benar-benar mengotori reputasi mereka hari ini, ketua klan Surgawi Yu berbicara dengan sedih. Dialah yang mengalami kesulitan ini. Layani dia dengan benar, ejek sekte kuil kawanan mengerikan dengan nada menghina. Uhuk-uhuk. Serangkaian batuk ringan tiba-tiba bergema dari kota utama, menarik perhatian banyak orang. Mereka segera bangkit dan membungkuk dalam-dalam. Beri hormat kepada Tuan Suanye. Kerumunan menyambut Shengguang Suanye dengan gemuruh. Kelompok elit dari klan Cahaya Suci dengan berani-berani keluar dari gerbang kota, dan yang memimpin mereka adalah kepala klan Cahaya Suci, Shengguang Suanye. Luangkan waktu untuk upacara. Anda semua adalah tamu klan Cahaya Suci kami hari ini. Silakan duduk, kata Shengguang Suanye sambil tersenyum. Kerumunan dengan cepat duduk kembali di tempat duduk mereka. Setiap kata dari Shengguang Suanye sama baiknya dengan perintah, dan mereka tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Bahkan sekte kuil kawanan mengerikan yang pemarah juga menjadi sedikit munafik di depan Shengguang Suanye. Saat itu, prosesi pernikahan yang dipimpin oleh Shengguang Jiahao dan kepala klan naga telah tiba di depan gerbang kota, namun terhenti agak jauh sebelum gerbang kota. Bab 4868, Taktik. Kemarilah, Jiahao. Shengguang Suanye memberi isyarat kepada Shengguang Jiahao dengan lambaian tangannya. Meskipun penampilan Shengguang Jiahao terlihat bodoh, dia sangat patuh pada kata-kata Shengguang Suanye. Dia segera turun dari kudanya, bergegas menuju Shengguang Suanye, dan membungkuk hormat. Ayo, berdiri di sampingku, kata Shengguang Suanye. Shengguang Jiahao segera bangkit dan dengan patuh mengambil posisi di samping Shengguang Suanye. Anehnya, dia terlihat normal saat ini. Pertama dan terpenting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah menghormati klan Cahaya Suci kami dengan melakukan perjalanan dari jauh untuk menyaksikan upacara pernikahan Shengguang Jiahao. Restu Anda pasti akan membawa kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahannya. Saya tahu Anda semua tidak tahu banyak tentang Shengguang Jiahao, mungkin mendengar rumor negatif tentang dia. Beberapa dari Anda bahkan mungkin berpikir bahwa dia tidak layak untuk Putri Xiao Xiao dari klan naga. Berbicara sampai saat ini, Shengguang Suanye melirik ke arah kerumunan. Tuan Suanye, bagaimana mungkin kami bisa menyimpan pemikiran seperti itu? Seseorang yang luar biasa seperti Tuan Muda Jiahao tidak mungkin tidak layak bagi siapapun. Merupakan berkah dari Putri Xiao Xiao karena bisa menikah dengan Tuan Muda Jiahao. Memang. Tuan Suanye, dari mana Anda mendengar kata-kata itu? Katakan padaku, dan aku akan merobek mulut orang itu. Kerumunan tanpa ragu menyuarakan dukungan mereka untuk klan Cahaya Suci meskipun mereka tahu jauh di lubuk hati bahwa Shengguang Jiahao memang tidak layak untuk Long Xiao Xiao. Tidak ada ruang bagi kebenaran dalam situasi saat ini. Shengguang Suanye mengangguk puas atas tanggapan orang banyak. Pandangannya segera tertuju pada kepala klan naga, yang menyebabkan kepala klan naga tersentak ketakutan. Tuan Suanye, ini merupakan berkah bagi Xiao Xiao karena bisa menikah dengan klan Cahaya Suci, kata kepala klan naga. Penonton merasa sangat berkonflik mendengar kata-kata seperti itu. Beberapa dari mereka merasa simpati terhadap kepala klan naga sementara yang lain hanya merasa jijik. Namun, Shengguang Suanye menggelengkan kepalanya dan berkata,
kepala klan naga, tidak perlu menyanjung kami. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Mengingat bakat Jia Hao, bahkan menurutku dia tidak layak untuk Xiao Xiao Mu. Wajah kepala klan naga memucat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sedang dimainkan Sheng Guangxuanya, tapi dia punya firasat buruk tentang hal itu. Dia dengan cepat berlutut ke lantai. Tuan Xuanye. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Sheng Guangxuanya sudah menyela, kepala klan naga, cepat bangun. Dengan lambaian tangannya, dia mengerahkan kekuatan yang menarik kepala klan naga kembali berdiri sebelum melanjutkan. Kepala klan naga, kamu tahu betul bahwa pada awalnya aku bermaksud menjodohkan Xiao Xiao dengan Sheng Guangyu. Keduanya benar-benar layak satu sama lain. Namun, siapa yang menyangka bahwa Chu Feng akan melakukan tindakan keji seperti itu setelah mendengar berita itu? Dia benar-benar memaksakan diri pada Putri Xiao Xiao. Tidak dapat menahan penghinaan, Putri Xiao Xiao merusak wajahnya sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak lagi layak untuk Sheng Guangyu karena tubuhnya telah ternoda, jadi dia dengan tegas menolak untuk menikah dengannya. Meskipun Sheng Guangyu tidak mempermasalahkannya, dia terus menolak pernikahan tersebut, bahkan mengatakan bahwa dia lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Bukan tanpa pilihan saya menjodohkan Putri Xiao Xiao dengan Jia Hao. Tidak peduli apa, klan Cahaya Suci kita memiliki tanggung jawab untuk berperan di belakang penghinaan Putri Xiao Xiao. Kita tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Kata-kata Sheng Guangxuanye mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk kepala klan naga. Mereka tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu darinya. Menurut rumor yang beredar, Long Xiao Xiao telah menolak lamaran pernikahan dari klan Cahaya Suci karena perasaannya terhadap Chu Feng, dan itulah yang menyebabkan cacatnya. Namun, mengapa Sheng Guangxuanye menyalahkan Chu Feng? Kepala klan naga, aku telah mengecewakan klan nagamu melalui pernikahan ini. Namun, ini adalah satu-satunya cara agar Putri Xiao Xiao bersedia melaksanakan upacara pernikahan ini. Saya harap Anda tidak menyalahkan kami atas hal ini, kata Sheng Guangxuanya. Tentu saja tidak, Tuan Xuanye. Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda karena memiliki pendapat yang tinggi tentang Xiao Xiao kami. Ketua klan naga tahu apa yang sedang dilakukan Sheng Guangxuanye, namun dia tidak berani membeberkan kebohongan tercela yang terakhir itu. Dia hanya bisa mengikuti permainan yang terakhir. Namun, ada beberapa orang yang tidak yakin akan kebenarannya dan benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Sheng Guangxuanye setelah mendengar jawaban dari kepala klan naga. Ekspresi marah muncul di wajah mereka saat mereka mulai mencaci maki Chu Feng. Itu tidak mungkin. Teman muda Chu Feng tidak mungkin melakukan hal seperti itu pada Putri Xiao Xiao, kan? Bahkan sekte kuil kawanan mengerikan mulai mendiskusikan masalah ini dengan kepala klan Surgawi Yu melalui transmisi suara. Sejauh ini yang mereka dengar hanyalah rumor, jadi mereka tidak mengetahui kebenaran masalah tersebut. Apakah kamu tidak mengenal teman muda Chu Feng dengan baik? Jawab kepala klan Surgawi Yu. Kata-kata itu menegaskan pemikiran sekte kuil kawanan mengerikan. Tentu saja. Tidak mungkin teman muda Chu Feng melakukan hal seperti itu. Sialan, Sheng Guangxuanye itu benar-benar curang. Dia menggunakan kesempatan ini untuk melemparkan lumpur ke reputasi teman mudanya Chu Feng. Ini buruk. Sepertinya banyak yang mulai mempercayai cerita Sheng Guangxuanye. Hanya dengan melihat sekilas ke sekeliling, sekte kuil kawanan mengerikan dapat melihat banyak wajah terkejut dan marah di sekitarnya. Sepertinya banyak dari mereka yang percaya dengan cerita Sheng Guangxuanye. Yakinlah, ketua klan naga. Putri Xiao Xiao akan menjadi salah satu dari kita mulai hari ini dan seterusnya, jadi saya pastikan untuk merawat wajahnya. Adapun Chu Feng, bukan hanya dia musuh Putri Xiao Xiao, dia juga akan menjadi musuh klan Cahaya Suci kita juga. Sheng Guangxuanye menyatakan. Terima kasih,
Tuan Suanye. Ketua klan naga ditempatkan pada tempatnya, tapi dia tidak punya pilihan selain berterima kasih kepada ketua klan naga mengingat situasi saat ini. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika bukan karena penghinaan yang dilakukan Xiao Xiao, aku juga tidak akan membiarkan Chu Feng pergi. Anda pasti tidak menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Chu Feng tidak hanya terbatas pada putri Xiao Xiao saja. Teman-teman, angkat mereka. Sheng Guangxuanye berkata sambil mengibaskan lengan bajunya. Sebuah kereta perang besar melayang keluar dari kota utama, dan beberapa ribu orang perlahan-lahan keluar dari dalam. Pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari kekuatan yang berbeda, tapi mereka semua adalah wanita muda yang cantik. Mereka semua mulai meratap dengan sedih saat mereka berlutut di hadapan Sheng Guangxuanye. Tuan Suaye, mohon atasi keluhan kami. Wanita-wanita itu menangis seolah-olah seseorang telah melakukan ketidakadilan yang sangat besar kepada mereka, membuat orang banyak kebingungan. Semuanya, Putri Xiao Xiao bukan satu-satunya korban tirani Chu Feng. Ini adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh Chu Feng, dan saya yakin ini hanya sebagian kecil dari mereka. Pasti ada lebih banyak wanita yang menjadi mangsa Chu Feng di luar sana, di galaksi, kata Sheng Guangxuanye. Kata-kata itu menimbulkan keributan besar. Sheng Guangxuanye mengatakan bahwa Chu Feng telah memperkosa semua wanita ini. Benar-benar tidak tahu malu. Dia mencoba menggambarkan teman muda Chu Feng sebagai penjahat seks, kata sekte kuil kawanan mengerikan. Ada yang tidak beres, kata kepala klan Surgawi Yu. Apa yang salah? Tanya sekte kuil kawanan mengerikan. Teman muda Chu Feng memiliki hubungan dekat dengan putri dari klan suci 9 jiwa. Sheng Guangxuanye mengingat bagaimana dia menyelamatkan Chu Feng beberapa hari yang lalu. Sungguh aneh seberapa jauh dia akan memicu Chu Feng sekarang. Sheng Guangxuanye jelas bukan orang yang tidak rasional. Pasti terjadi sesuatu yang memberikan kepercayaan diri untuk melakukan ini, kepala klan Surgawi Yu menyimpulkan. Tidak ada gunanya berpikir sejauh itu sekarang. Lihatlah para wanita di sana, mereka semua berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal ini memperkuat klaim Sheng Guangxuanye. Lihat, semakin banyak orang yang diyakinkan olehnya. Dia pasti sudah mempersiapkan tangan ini cukup lama sekarang, kata sekte kuil kawanan mengerikan. Maksudmu mereka bersekongkol dengan Sheng Guangxuanye? Tanya kepala klan Surgawi Yu. Persekongkolan? Itu akan meninggalkan bukti. Sheng Guangxuanye tidak akan menempatkan dirinya dalam posisi rentan. Saya rasa dia mengirim seseorang yang menyamar sebagai teman muda Chu Feng untuk melakukan kekejaman itu, jawab sekte kuil kawanan mengerikan. Itu memang mungkin. Ketua klan Yu Surgawi melihat lebih dekat pada wanita-wanita itu dan melihat bahwa penderitaan mereka nyata. Sepertinya mereka tidak sedang beraksi di sini. Mengingat betapa kejamnya Sheng Guangxuanye, bukanlah tindakan yang pantas baginya untuk melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar pria yang tercela. Saya masih tidak mengerti. Apa yang memberikan kepercayaan diri untuk melakukan hal seperti ini? Kepala klan Surgawi Yu menahan kebingungan. Semuanya harap istirahat dengan tenang. Tidak peduli seberapa berbakatnya Chu Feng, klan Cahaya Suci kita tidak akan memaafkan tindakan seperti itu. Kami akan menggunakan segala yang kami miliki untuk memberantasnya sehingga dapat mengembalikan keadilan kepada Anda. Sheng Guangxuanye menyatakan. Bunuh Chu Feng! Bunuh Chu Feng! Kerumunan setuju, menunjukkan dukungan mereka terhadap Sheng Guangxuanye. Cukup banyak orang yang tertipu dengan pidatonya. Kami akan menangani Chu Feng pada waktunya, tapi jangan lupakan alasan mengapa kami ada di sini. Hari ini adalah hari pernikahan putri Xiao Xiao dan Jia Hao. Jia Hao, pergi dan jemput pengantinmu, kata Sheng Guangxuanye.
Shengguang Jiahao tertawa riang sambil segera berlari menuju kereta. Dia masih terlihat normal beberapa saat yang lalu, tapi sepertinya dia sudah kembali ke sikap tololnya. Dia cemas mengemudikan truk dan membuka pintu. Ah iya. Saat pintu gerbong dibuka, Shengguang Jiahao tiba-tiba tersentak ketakutan. Bingung, memikirkan itu melirik ke dalam gerbong, hanya untuk terkejut dengan apa yang mereka lihat juga. Wajah Shengguang Suanye menjadi sangat pucat. Bab 4869, Dukungan? Ini. Banyak wajah memerah. Sebagian remaja besar putri menjanjikan muka, tidak berani melihat. Sesuatu yang tidak terpikirkan sedang terjadi di dalam gerbong. Itu. Beraninya mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas di klan cahaya suci kita. Setelah beberapa saat, para anggota klan cahaya suci mulai mendekat, berniat menyerang duo yang berada di dalam gerbong. Apakah kamu buta? Lihat lebih dekat siapa yang ada di dalam. Suara disonan tiba-tiba terdengar dari kota utama. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka dan melihat bahwa itu adalah junior dari sekte cahaya suci, Shengguang Jinan. Semua orang mengira tindakan tidak pantas diatur oleh pembuat onar untuk mempermalukan klan cahaya suci. Karena dibutakan oleh kemarahan mereka, mereka tidak memperhatikan detailnya. Belum lagi, duo di dalam gerbong tersebut dipenuhi banyak luka sehingga sulit untuk mengetahui identitas mereka tanpa melihat dari dekat. Namun, kata-kata Shengguang Jinan membuat mereka menyadari bahwa ada lebih banyak dari yang terlihat di sini, jadi mereka segera melihat lebih dekat. Ya Tuhan, itu pasti tidak mungkin. Para anggota klan cahaya suci kembali tercengang. Raut wajah mereka menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan. Yang mengejutkan mereka, duo yang melakukan hal tak terpikirkan di dalam gerbong itu sebenarnya adalah wajah yang mereka kenal. Mereka mirip dengan para tetua klan cahaya suci. Tapi bagaimana mungkin seseorang mencapai kakek neneknya bisa melakukan hal seperti ini di depan umum? Mereka lebih memilih meremehkan mata mereka sendiri atau seseorang yang menyamar sebagai tetua mereka untuk menodai reputasi klan cahaya suci daripada mempercayai apa yang mereka lihat. Jadi, klan cahaya suci mengirim beberapa ahli kereta untuk melihat lebih dekat. Itu benar-benar untuk para tetua kita. Tuan Tetua Agung, mengapa? Mereka memang Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu, tapi hasil seperti itu tidak bisa diterima oleh klan cahaya suci. Setidaknya mereka masih bisa menjunjung tinggi martabat mereka jika ada orang lain yang menyamar sebagai mereka berdua, tapi sebenarnya para tetua merekalah yang melakukan hal seperti itu di depan umum. Apa pendapat orang-orang tentang klan cahaya suci ketika beritanya tersebar? Tentu saja, mereka tahu pasti ada alasan di balik ini, jadi mereka segera melihat lebih dekat. Segera, mereka menyadari apa yang salah di sini. Tuan Kepala Klan, ada formasi yang dipasang pada Master Grand Penatuas. Seseorang sedang mengendalikan tubuhnya? Anggota klan pertama-tama melaporkan temuan mereka ke Shengguang Suanye sebelum segera menghapus formasi pada mereka. Mereka harus menjelaskan bahwa ada orang lain di balik ini, atau klan cahaya suci mereka akan dijadikan bahan tertawaan. Setelah formasi dihilangkan, Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu akhirnya dapat berbicara. Tuan Tetua Agung, siapa pelakunya yang melakukan hal seperti itu? Salah satu anggota klan cahaya suci bertanya. Namun, baik Shengguang Yunyue maupun Shengguang Haifu tidak berminat menjawab pertanyaannya. Secepatnya, bawa kami kembali. Bawa kami ke sisi Tuan Kepala Klan. Ketakutan terlihat di wajah Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu. Para anggota klan cahaya suci tidak berani berlama-lama mendengar kata-kata para tetua. Mereka dengan cepat mendukung mereka untuk berdiri dan membawa pergi. Sementara itu, penonton menyaksikan pemandangan itu dengan membayangkan, terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar.
Bagaimana bisa para ahli taktik Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu akhirnya dikendalikan oleh orang lain? Wah! Jeritan kesakitan tiba-tiba terdengar. Anggota klan yang mendukung Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu telah tersentak ke samping oleh kekuatan yang kuat, namun pelakunya adalah salah satu anggota klan dalam proses pernikahan. Anggota klan tersebut memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi dia berhasil menyandera Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu dan menempatkan mereka di bawah kakinya. Siapa itu? Kerumunan menatap anggota klan dengan tatapan penuh perhatian. Jelas sekali, dialah pelakunya yang menempatkan formasi pada Shengguang Yunyue dan Shengguang Haifu untuk mengendalikan tubuh mereka. Shengguang Suaye, aku seharusnya tahu bahwa orang yang tidak tahu malu sepertimu pasti akan mencoba menjebakku. Anggota klan angkat bicara saat penampilannya mulai berubah. Kerumunan orang tercengang melihat wajah sebenarnya dari anggota klan tersebut, tapi di saat yang sama, hal itu juga sudah diduga. Chu Feng. Banyak orang meneriakkan nama itu secara bersamaan. Pasukan klan Cahaya Suci menghunus pedang mereka dan mengepung Chu Feng dan kerumunan klan naga. Tuan Ketua Klan, apa yang terjadi? Para tetua klan naga mempertanyakan kepala klan naga dengan wajah pucat. Kesunyian! Jangan bicara sepatah kata pun, perintah kepala klan naga. Dalam situasi ini, satu-satunya orang di klan naga yang tetap tenang ternyata hanyalah kepala klan naga meskipun ia adalah orang yang selalu takut pada klan Cahaya Suci. Dia telah memikirkan kemungkinan bahwa Chu Feng akan mencoba melawan klan Cahaya Suci, tapi dia mengabaikannya karena berpikir kemungkinannya kecil. Namun, jika Chu Feng benar-benar melakukannya, itu hanya berarti dia memiliki kekuatan untuk melawan Shengguang Suanye. Dia tahu bahwa Chu Feng tidak akan melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Jadi, ketika Chu Feng memilih untuk mengambil pendekatan frontal melawan klan Cahaya Suci, dia tidak lagi takut. Jika diberi pilihan, dia lebih suka melihat Chu Feng mengalahkan klan Cahaya Suci. Setidaknya Chu Feng masih menyukai klan naga karena hubungannya dengan Long Xiao Xiao, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk klan Cahaya Suci. Dia tahu bahwa klan Cahaya Suci hanya mempermainkan mereka. Chu Feng, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya pembantumu tidak hanya terbatas pada klan Suci 9 jiwa. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Biarkan saya melihat siapa yang berani membantu Chu Feng melawan kita. Shengguang Suanye mampu menenangkan diri dengan cepat dan menganalisis situasi secara rasional. Dari fakta bahwa Shengguang Haifu dan Shengguang Yunyue telah ditangkap, dia dapat memperkirakan bahwa Long Xiao Xiao dan ibunya telah diselamatkan. Jelas, mustahil bagi junior seperti Chu Feng untuk melakukannya sendiri, jadi dia menyimpulkan bahwa ada orang lain yang mendukung Chu Feng. Mendukung? Ya, itu betul. Anak ajaib seperti Chu Feng pasti memiliki ahli yang mendukungnya. Tapi siapa itu? Shengguang Suanye memberikan pencerahan kepada orang banyak. Sangat masuk akal jika Chu Feng tidak berani melawan seluruh klan Cahaya Suci sendirian. Pasti ada seseorang yang mendukungnya. Kerumunan melihat sekeliling, mencoba mencari dukungan Chu Feng, namun tindakan mereka hanya disambut dengan cemoohan dari Chu Feng. Bab 4870, Raja Setan Kecil. Shengguang Suanye, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri di sini? Apa menurutmu aku memerlukan bantuan orang lain untuk menghadapi klan Cahaya Suci belaka? Saya lebih dari cukup. Chu Feng mencibir dengan dingin. Berani, Chu Feng? Shengguang Suanye tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi yang lain dari klan Cahaya Suci tidak bisa mentolerir melihat seorang junior berbicara kepada ketua klan mereka dengan cara seperti itu. Segala macam kritik mengalir dari mereka, beberapa melepaskan kekuatan mereka yang menindas sementara yang lain mempersiapkan keterampilan bela diri mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan. Sepertinya mereka hanya menggonggong dan tidak menggigit.
Rasanya menggelikan melihat ini datang dari klan Cahaya Suci. Saya, Chu Feng, tidak takut difitnah, tapi saya tidak sebodoh itu untuk mengakui hal-hal yang tidak saya lakukan. Jadi, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu. Putri Xiao Xiao adalah temanku, jadi aku tidak mungkin melakukan hal tercela seperti itu padanya. Putri Xiao Xiao memang terluka, tapi dia tidak melukai dirinya sendiri. Itu adalah ulah Shengguang Yunyue, kata Chu Feng sambil menunjuk ke arah Shengguang Yunyue. Shengguang Yunyue? Shengguang Yunyue lah yang merusak penampilan Putri Xiao Xiao. Segala macam diskusi mengalir. Chu Feng, kamu berani menodai reputasi salah satu tetua kita. Sudah jelas bahwa klan Cahaya Suci tidak akan mengakuinya. Mereka mulai menuding Chu Feng sekali lagi. Namun, Chu Feng mengabaikannya dan terus berbicara. Shengguang Yunyue melakukannya karena dia marah karena Putri Xiao Xiao menolak menikahi Shengguang Yu. Namun, yang terburuk tetaplah Shengguang Suanye. Dia mungkin bermaksud menikahkan Putri Xiao Xiao dengan klan Cahaya Suci pada awalnya karena bakatnya menarik perhatiannya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Putri Xiao Xiao menentang klan Cahaya Suci, dia mulai mengungkapkan sisi tercelanya. Dia memilih agar Putri Xiao Xiao menikah dengan sampah klan Cahaya Suci, Shengguang Jiahao. Sudah jelas bahwa niatnya adalah untuk mempermalukan Putri Xiao Xiao, tapi ini hanyalah langkah pertamanya. Tujuan sebenarnya adalah mengambil bakat Long Xiao Xiao untuk digunakan oleh klan Cahaya Suci. Shengguang Suanye telah menyiapkan formasi keji untuk mengubahnya menjadi sumber daya budidaya. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya dengan lantang. Ini omong kosong. Mengesampingkan fakta bahwa formasi seperti itu belum pernah terjadi, klaimmu bahwa ini semua dilakukan untuk mempermalukan Long Xiao Xiao tidak akan berhasil. Klan Cahaya Suci tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Memang. Mengingat kedudukan klan Cahaya Suci, apakah mereka perlu melakukan ini? Kata-kata Chu Feng telah menimbulkan kecurigaan beberapa orang, namun sebagian besar masih menyuarakan keraguan mereka terhadap kata-katanya. Namun, ini hanya dugaan saja. Mereka berada di markas klan Cahaya Suci saat ini, dan mereka adalah orang-orang yang selalu hidup di bawah bayang-bayang klan Cahaya Suci. Tidak terpikirkan oleh mereka untuk meragukan klan Cahaya Suci di depan umum. Jadi, Chu Feng mengabaikan kata-kata mereka dan menoleh ke kepala klan naga. Kepala klan naga, bukankah menurutmu kamu harus mengatakan sesuatu untuk putrimu? Teman muda Chu Feng, aku. Kepala klan naga ditempatkan pada tempatnya. Dia bermaksud menyaksikan keributan di samping dan menyukai siapapun yang memenangkan pertempuran, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan membuatnya memilih pihak sekarang. Dia mengalami dilema. Memilih pihak yang salah di sini akan berarti akhir dari dirinya dan klan naga. Kepala klan naga, jangan lupa bahwa kamu bukan hanya kepala klan naga. Anda juga ayah Long Xiao Xiao. Adalah satu hal bagimu untuk menutup mata terhadap penghinaan yang dialami putrimu, tetapi apakah kamu begitu berani hingga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang adil untuknya? Chu Feng bertanya sekali lagi. Di bawah suaranya yang tenang ada sedikit rasa dingin yang tidak dapat didengar oleh siapapun kecuali kepala klan naga. Kepala klan naga bergidik. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mundur. Semuanya, apa yang dikatakan teman muda Chu Feng adalah kebenaran. Putriku, Xiao Xiao, selalu menyukai teman muda Chu Feng. Saya yakin sebagian besar dari Anda pasti sudah pernah mendengar hal ini. Jadi, tidak mungkin teman muda Chu Feng memaksakan diri pada Xiao Xiao. Dia tidak perlu melakukan itu. Faktanya, selalu teman muda Chu Feng yang menolak Xiao Xiao kita. Xiao Xiao telah memberitahuku bahwa dia menyimpan perasaan mendalam terhadap teman mudanya Chu Feng,
dan dia tidak akan menikah dengan orang lain selain dia. Karena itulah dia menolak menikahi Sheng Guangyu. Adapun apa yang terjadi setelahnya? Aku hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanku sendiri. Saya tidak layak menjadi ayah Xiao Xiao. Ketua klan naga telah mengambil keputusan. Dia telah memilih untuk berdiri bersama Chu Feng. Ini. Seluruh dunia sepertinya terdiam sesaat setelah kepala klan naga mengucapkan kata-kata itu. Sebagai salah satu tokoh dikdaya klan Cahaya Suci, kata-katanya masih memiliki bobot yang besar. Kata-kata yang kurang ajar. Sepertinya klan nagamu tidak perlu terus eksis di muka dunia ini. Setelah hening sejenak, banyak anggota klan Cahaya Suci mulai menyuarakan ancaman mereka terhadapnya. Apakah kamu melihat itu? Itu adalah klan Cahaya Suci. Jika mereka berani mengancam orang lain di depan umum, saya yakin Anda bisa membayangkan bagaimana mereka biasanya ejek Chu Feng. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Apakah mereka tidak tahu kekuatan macam apa klan Cahaya Suci itu? Sebagian besar negara besar memilih untuk tetap diam, namun masih ada beberapa kekuatan yang memilih untuk terus menghina Chu Feng. Mereka melakukan ini karena wanita yang telah dinodai oleh Chu Feng. Saya juga ingin mengklarifikasi hal-hal mengenai perempuan-perempuan itu. Saya, Chu Feng, bukan seorang pria sejati, tapi saya juga bukan seorang penyimpangan seksual. Saya tidak akan merendahkan diri untuk melakukan hal seperti ini. Klan Cahaya Sucilah yang mencoba menjebakku di sini. Namun, saya akan meyakinkan Anda bahwa saya akan menyelesaikan keluhan Anda dari klan Cahaya Suci, kata Chu Feng kepada para wanita yang masih menangis di depan Sheng Guangxuanye. Kamu sampah, Chu Feng. Kamu bahkan tidak berani mengakui perbuatanmu. Kaulah yang melakukannya hari itu. Aku mengingatmu bahkan jika aku menjadi abu. Kamu pria tercela, Chu Feng. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu pada putriku. Kamu tidak lebih dari seekor binatang buas. Penghinaan yang ditujukan kepada Chu Feng menjadi lebih keras setelah penjelasan Chu Feng. Ini sungguh tertidur. Orang-orang itu tidak akan menerima penjelasannya, tidak peduli seberapa mudah teman Chu Feng mencoba menjelaskannya sendiri. Kepala sekte kuil kawanan mengerikan pelukan erat-erat. Dia bukan satu-satunya yang merasa cemas terhadap Chu Feng. Ada beberapa orang yang terkait dengan Chu Feng di sini, dan hanya melihat masalah membuat mereka merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Chu Feng tetap tenang. Tidak ada sedikit pun gejolak emosinya. Sepertinya kamu tidak mempercayai kata-kataku, tapi aku tidak berkewajiban meyakinkanmu tentang emosiku. Kebodohanmu sendirilah yang menyebabkanmu menjadi pion klan Cahaya Suci. Jika Anda ingin menyetujui bahwa sayalah pelakunya, biarlah. Itu tidak menyakitiku sedikit pun, jawab Chu Feng dengan nada menghina. Dia merasa orang-orang ini terlalu tertidur. Chu Feng, kamu monster celaka. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tuan Suaye, Anda harus mengatasi keluhan kami. Penghinaan Chu Feng membuat para wanita itu menangis. Penampilan mereka yang marah benar-benar membuat Chu Feng tampak seperti penjahat yang mengerikan. Melihat mereka masih akan memainkannya, wajah Chu Feng menjadi gelap. Tutup mulutmu. Suara geram menggemparkan dunia. Sejauh ini aku sudah bersabar menahanmu mengingat penderitaanmu, tapi sepertinya kamu tidak tahu bagaimana cara mengistirahatkannya. Lanjutkan lelucon ini, dan aku akan melenyapkan seluruh sektemu. Suara Chu Feng dipenuhi dengan niat membunuh, dan kata-kata itu benar-benar menutup mulut orang-orang yang menghinanya. Mereka takut. Ini adalah seseorang yang berani melawan klan Cahaya Suci. Dia bahkan memiliki seorang tetua klan Cahaya Suci di bawah kakinya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Mereka tahu bahwa Chu Feng tidak bisa melenyapkan sekte mereka,
dan itu membuat tubuh mereka menjadi dingin. Mereka akhirnya menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka bukanlah junior, itu adalah Raja Iblis Kecil. Bab 4871, Daois Niantian. Mereka yang masih menghina Chu Feng beberapa saat yang lalu diintimidasi hingga diam. Sekte kuil kawanan yang mengerikan merasa gembira dengan situasi ini. Seperti yang diharapkan dari teman muda Chu Feng. Metodenya mungkin kuat, tapi aku menyukainya. Sekte kuil kawanan yang mengerikan berpikir bahwa Chu Feng akan mati-matian berusaha membersihkan reputasinya, tapi dia tidak berpikir bahwa yang terakhir akan sepenuhnya mengabaikan pendapat mereka. Sejujurnya, tindakan Chu Feng bisa menimbulkan kesalahpahaman, tapi bagaimana? Selama hati nuraninya jernih, apa yang perlu ditakutkan? Tak satu pun dari sekte kecil ini yang memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Orang-orang inilah yang cukup bodoh untuk menjadi pion klan cahaya suci. Chu Feng, kamu sungguh kurang ajar. Seolah tindakan kejimu saja belum cukup. Kamu berani mengancam para korban di hadapanku? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani berurusan denganmu hanya karena kamu punya dukungan? Sheng Guangxuanye berbicara dengan dingin. Berurusan denganku? Pergilah kalau begitu. Untuk apa kamu ragu? Saya akan menjelaskannya dengan jelas di sini hari ini. Akulah yang mempunyai masalah yang harus diselesaikan denganmu. Bahkan jika kamu ingin membiarkan semuanya berlalu, aku tidak berniat membiarkanmu pergi tanpa hukuman. Saat Chu Feng berbicara, dia merogoh cosmos sak miliknya, mengeluarkan pedang pahlawan abadi, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia melirik kedua tetua klan cahaya suci di bawah kakinya. Semua orang langsung tahu apa yang ingin dia lakukan. Kamu berani, Chu Feng? Sheng Guangxuanye berteriak. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Pedang pahlawan abadi Chu Feng mulai jatuh ke arah kepala Sheng Guang Haifu dan Sheng Guang Yunyue. Tenanglah, teman muda Chu Feng, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yang mengejutkan semua orang, pedang yang tidak berhenti di bawah Sheng Guangxuanye sebenarnya berhenti setelah mendengar suara ini. Kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, dan mereka melihat seseorang berjalan selangkah demi selangkah. Jarak orang tersebut masih cukup jauh, namun penonton masih bisa mengenalinya. Dia adalah sosok terkenal dari galaksi cahaya suci, Daois Niantian. Daois Niantian adalah individu yang sulit ditangkap di galaksi cahaya suci. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia, tetapi energi Niantian adalah sumber daya budidaya yang sangat didambakan. Karena itu, banyak yang menjunjung tinggi dia di galaksi cahaya suci. Bahkan Chu Feng juga mengambil sikap hormat kepada Daois Niantian. Karena alasan itulah dia menghentikan serangannya terhadap Sheng Guang Haifu dan Sheng Guang Yunyue setelah mendengar suaranya. Tetua, ini adalah dendamku pada klan cahaya suci. Saya meminta Anda untuk tidak ikut campur di dalamnya. Chu Feng tidak terburu-buru membunuh kedua tetua itu, tapi dia masih menyatakan sikapnya terhadap yang terakhir. Dia mungkin menghentikan serangannya untuk menghormati Daois Niantian, tapi itu tidak berarti dia akan melepaskan klan cahaya suci hari ini. Teman muda, jangan terburu-buru. Anehnya, Daois Niantian tidak menyalahkan Chu Feng atas sikap kerasnya. Dia melambaikan tangannya dengan tenang pada Chu Feng untuk menenangkannya sebelum beralih ke Sheng Guangxuanye. Tuan Xuanye, saya memiliki harta karun di sini yang dapat menentukan kultivasi setiap orang. Tidak ada ahli yang bisa menghindari efek harta karunku. Jika Tuan Xuanye ingin tahu apakah teman muda Chu Feng telah membawa seseorang bersamanya, saya dapat menggunakan harta saya untuk memeriksanya sekarang, kata Daois Niantian. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Daois Niantian. Saya ingin tahu penjahat mana yang berani berkolusi dengan Chu Feng untuk merusak tatanan galaksi cahaya suci kita.
Shen Guangxuanye menyetujui tindakan Daois Niantian. Sejujurnya, dia juga sedikit khawatir dengan dukungan Chu Feng, dan dia ingin tahu siapa mereka. Kalau tidak, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara di sini. Dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Chu Feng sekarang. Setelah menerima izin Shen Guangxuanye, Daois Niantian menyelipkan tangannya ke dalam jubahnya dan mengeluarkan kompas. Astaga! Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan kompas ke langit. Kompas itu awalnya hanya berukuran 6 cm, tetapi ia melebar dengan cepat begitu dilempar ke langit. Dalam beberapa saat, ia telah berkembang menjadi objek raksasa dengan diameter lebih dari 30.000 meter, hampir menutupi seluruh langit. Setelah itu, Daois Niantian membentuk serangkaian segel tangan sebelum mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan! Dengan getaran kompas yang kuat, riak yang tak terlihat menyapu ke kejauhan. Hasilnya sudah keluar. Kultivator terkuat di sini tidak lain adalah Tuan Xuanye. Teman muda Chu Feng tidak memiliki siapapun yang mendukungnya di sini, kata Daois Niantian. Dia tidak punya dukungan? Chu Feng benar-benar datang ke sini sendirian? Di mana dia menemukan keberanian untuk melakukan itu? Penonton terkejut sekaligus ragu mendengar kata-kata Daois Niantian. Tidak ada orang waras yang akan melakukan hal bodoh seperti ini. Daois Niantian menoleh ke arah Chu Feng dengan setuju dan berkata, "Teman muda Chu Feng, kamu benar-benar mengejutkanku kali ini. Anda benar-benar mencapai level Martial Exalted dalam rentang waktu sesingkat itu. Tingkat bela diri yang mulia? Apakah aku mendengar sesuatu?" Kata-kata itu menimbulkan kegemparan besar. Dibandingkan dengan Chu Feng yang menyerang sendirian di sini, pertumbuhan budidayanya bahkan lebih mengejutkan. Dia benar-benar telah mencapai level Martial Exalted? Mengesampingkan mereka yang asing dengan Chu Feng, bahkan mereka yang dekat dengannya pun tercengang mendengar kata-kata itu, terutama bagi Yu Hong, Yu Yin, Yin Daifen, Fu Feiwei, Tong Wudi, dan junior lainnya. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Chu Feng adalah individu yang tangguh. Mereka tidak akan memiliki keraguan sedikit pun bahkan jika Chu Feng membuat terobosan berturut-turut sejak perpisahan mereka, tapi dia mencapai level Martial Exalted benar-benar mengejutkan mereka. Ini jelas tidak normal. Daois Niantian, berhentilah menggumamkan omongan kosong untuk membawa banyak orang. Bagaimana mungkin Chu Feng berada di level Martial Exalted? Selain itu, kami sama sekali tidak dapat melihat apapun dengan kompas Anda itu. Bagaimana kami bisa mempercayai kata-kata Anda? Apakah kamu mungkin orang yang berkolusi dengan Chu Feng di sini? Suara disonan terdengar dari klan Cahaya Suci. Shen Guangxuanye tidak menyuarakan penolakan apapun terhadap kritik di Daois Niantian. Hal ini menunjukkan skeptisisme dan ketidaksenangannya terhadap Daois Niantian. Kau meremehkanku? Sangat baik. Karena kalian ingin melihat kebenarannya, saya akan menunjukkannya kepada kalian semua. Dengan mengelus janggutnya, Daois Niantian membentuk serangkaian segel tangan. Weng! Kompas di langit berubah menjadi cermin, menampilkan banyak titik cahaya di permukaannya. Bintik-bintik cahaya ini memiliki warna yang berbeda-beda, tampaknya sesuai dengan warna masing-masing. Yang paling sedikit jumlahnya adalah titik merah. Perhatikan baik-baik. Bintik-bintik merah melambangkan para penggarap tingkat Martial Exalted yang hadir di sini, kata Daois Niantian. Apakah itu nyata? Berdasarkan hasil kompas, salah satu titik merah terjadi di tempat Chu Feng berdiri. Kompas itu adalah hartamu. Sudah jelas bahwa Anda akan dapat mengarang hasilnya. Masih ada kata-kata keraguan yang ditujukan kepada Daois Niantian. Jadi begitu. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kehebatan hartaku yang sebenarnya.
Daois Niantian membentuk serangkaian segel tangan lainnya. Kompas mulai bergetar hebat. Riak muncul di permukaan cermin, membuatnya tampak seperti danau. Riak-riak itu semakin bertambah banyak dan mulai mengalir turun seperti air terjun. Setelah riak itu turun, sebuah benda besar perlahan turun dari kompas juga. Itu adalah formasi besar, tapi yang lebih menonjol adalah para ahli klan cahaya suci yang turun bersama dengan formasi tersebut. Mereka berdiri di sekeliling formasi seperti penjaga yang bersiaga. Bab 4872, Niantian yang sombong. Memberi hormat kepada Master Ketua Klan. Para ahli klan cahaya suci yang turun dari kompas bersama dengan formasinya memasang ekspresi bingung di wajah mereka, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun demikian, begitu mereka melihat Sheng Guangxuanye, secara naluriah mereka masih menundukkan kepala dan menyapanya. Kerumunan juga bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang masuk akal bagi mereka, baik itu turunnya formasi atau kemunculan tiba-tiba para ahli klan cahaya suci. Lebih penting lagi, apa yang ingin dilakukan oleh Daois Niantian dengan ini? Niantian, apa yang kamu lakukan? Sheng Guangxuanye berbicara dengan nada bermusuhan. Yang mengejutkan semua orang, Daois Niantian mengabaikan Sheng Guangxuanye dan malah berbalik untuk melihat ke arah kerumunan. Semuanya, perhatikan baik-baik formasi ini dan coba pahami apa itu. Bagi yang belum begitu paham, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Formasi ini memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang menjadi sumber daya budidaya. Itu adalah formasi yang disebutkan teman muda Chu Feng sebelumnya, formasi yang disiapkan klan cahaya suci untuk menghadapi Putri Xiao Xiao, kata Daois Niantian. Ah, sebenarnya ada formasi seperti itu di dunia. Klan cahaya suci benar-benar berniat melakukan sesuatu yang licik seperti itu. Kata-kata Chu Feng sendiri tidak terlalu berpengaruh, tetapi dengan Daois Niantian yang dihormati mengeluarkan formasi dan mengucapkan kata-kata yang sama di sini, kerumunan mulai melihat kepercayaan pada klaim tersebut. Formasi itu sendiri memiliki penampilan yang aneh, dan mereka yang melindunginya adalah pakar terkenal dari klan cahaya suci. Penonton bisa mengenali sebagian besar dari mereka. Fakta bahwa para ahli klan cahaya suci menjaga formasi ini menunjukkan bahwa itu memang milik klan cahaya suci. Ini jelas merupakan bukti nyata. Weng! Daois Niantian membentuk serangkaian segel tangan sekali lagi. Banyak tokoh terbang keluar dari kompas sekali lagi. Dari pakaian mereka, nampaknya mereka adalah anggota klan cahaya suci juga. Yang aneh dari mereka adalah mereka memancarkan aroma orang lain, dan aroma ini berhubungan dengan wanita yang berlutut di depan Sheng Guangxuanye. Perhatikan baik-baik, anak muda kangen. Inilah orang-orang yang menodai tubuh Anda. Saya sudah menggunakan formasi untuk memperkuat aroma yang tersisa pada mereka, kata Daois Niantian. Ini. Wanita-wanita itu selama ini bersikeras bahwa Chu Feng lah yang melanggar mereka, namun mereka bisa merasakan sesuatu yang familiar datang dari orang-orang klan cahaya suci yang langsung keluar dari kompas Daois Niantian. Penampilan mereka mungkin berbeda, tapi aura yang mereka pancarkan adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Itu adalah aura yang membakar pikiran mereka, sesuatu yang memicu rasa jijik terdalam mereka. Aura-aura ini adalah apa yang mereka rasakan dari orang-orang yang melanggarnya saat itu. Hal ini dibuktikan lebih lanjut dari raut wajah orang-orang yang dipenuhi rasa bersalah saat menatap mata mereka. Apa yang dikatakan Chu Feng benar. Itu semua adalah rencana klan cahaya suci. Kebenaran sudah terungkap. Kerumunan orang itu beralih ke klan cahaya suci, tapi tak seorang pun berani melontarkan satu kata pun kritikan terhadap mereka. Namun demikian, ketika mereka melihat Chu Feng, masih ada sedikit rasa malu di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh skema klan cahaya suci dan memfitnah Chu Feng.
Mereka sudah mengetahui kekuatan macam apa klan cahaya suci sebelumnya, tapi tindakan seperti itu masih sangat memuakkan. Mereka hanya diam karena takut. Hahaha. Shen Guangxuanye tiba-tiba tertawa. Sepertinya Chu Feng benar-benar membawa seorang pembantu kali ini. Hanya saja saya mengira penolong itu adalah seseorang dari galaksi lain, namun yang mengejutkan saya, ternyata itu adalah seseorang dari galaksi cahaya suci kita sendiri. Pada titik ini, Shen Guangxuanye menuding Daois Niantian. Taois Niantian, aku tidak punya balas dendam padamu. Mengapa Anda berkolusi dengan Chu Feng untuk memfitnah klan cahaya suci kami? Manfaat apa yang menjanjikan Chu Feng padamu? Shen Guangxuanye memancarkan niat dingin yang dengan cepat menyapu seluruh negeri. Baik itu kuil kawanan mengerikan, klan surgawi Yu, sekte abadi awan langit, atau kekuatan lain yang hadir, semua orang setuju. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, tidak ada yang mengucapkan kata pun. Ini adalah Shen Guangxuanye, ahli terkuat di galaksi cahaya suci. Tidak ada yang berani menyatakan otoritasnya. Hahaha. Namun, Daois Niantian justru tertawa di hadapan Shen Guangxuanye yang marah. Tidak ada rasa takut pada wajahnya, hanya rasa jelek. Tuan Xuanye, saya memiliki sedikit hubungan dengan teman muda Chu Feng. Saya di sini bukan untuk membantunya. Aku tidak tahan jika seseorang dengan kedudukan sepertimu memasang wajah munafik untuk memfitnah junior. Kehinaanmu berarti menodai mataku. Saya hanya memilih untuk ikut campur karena saya tidak tahan lagi menontonnya. Mengenai dendamu pada teman muda Chu Feng, aku tidak bermaksud ikut campur. Pada titik ini, Daois Niantian menoleh ke Chu Feng dan berkata, Anda dapat melanjutkan apapun yang Anda rencanakan sebelumnya. Terima kasih, Tetua. Chu Feng membungkuk pada Daois Niantian. Ia berpikir bahwa Daois Niantian ada di sini untuk berbicara atas nama Shen Guang Haifu dan Shen Guang Yunyue, namun siapa sangka bahwa yang terakhir ini sebenarnya ada di sini untuk membantunya? Seperti yang dikatakan oleh Daois Niantian, keduanya hampir tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada alasan bagi Daois Niantian untuk membantunya. Mencoba membebaskan diri setelah melakukan semua ini? Apakah Anda menganggap saya bodoh? Daois Niantian, kamu yang memintanya? Mata Shen Guangxuanye menjadi dingin saat dia mempersiapkan diri untuk menyerang Daois Niantian. Tuan Xuanye, kamu ingin melawanku? Saya sarankan Anda berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan, cibir Daois Niantian. Dia mengeluarkan sebuah tanda dan menunjukkannya kepada Shen Guangxuanye. Setelah melihat tanda itu, raut wajah Shen Guangxuanye berubah menjadi mengerikan. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Bab 4873, Chu Feng bergerak. Token yang dipegang oleh Daois Niantian berisi tulisan, Lembah Suci. Sebagian besar penonton yang hadir bingung dengan token tersebut. Bahkan orang-orang dari klan Cahaya Suci juga tidak mengenalinya. Namun, wajah Shen Guangxuanye dan para tetua klan Cahaya Suci lainnya menjadi muram saat melihatnya. Lembah Suci. Chu Feng membelalakan matanya karena takjub. Dia telah bertemu dengan 2 individu kuat dari Lembah Suci di Galaksi 9 Jiwa, di Sungai Bintang Langit Putih. Salah satunya adalah seorang penatua dan yang lainnya adalah seorang pemuda. Pemuda itu berada di peringkat 1 tingkat Martial Exalted, seorang anak ajaib yang Chu Feng tidak bisa berharap untuk kalahkan saat itu, dan lelaki tua itu adalah keberadaan yang benar-benar tak terduga. Dalam pandangannya, lelaki tua itu kemungkinan besar lebih kuat dari Shen Guangxuanye. Baik laki-laki tua maupun laki-laki muda mengenakan jubah identik yang disulam dengan tulisan, Lembah Suci, dan mereka memiliki tanda di pinggang mereka yang mencerminkan kata-kata itu juga. Ada beberapa perbedaan dalam token mereka dan yang dipegang oleh Daois Niantian,
tetapi kata-katanya identik. Mungkinkah Daoist Niantian juga berasal dari lembah suci? Chou Feng bergumam pada dirinya sendiri. Tanda kehormatan lembah suci? Mengapa kamu menentangku jika kamu berafiliasi dengan lembah suci? Sheng Guangxuanye merasa ngeri pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa token itu hanyalah token kehormatan, menyebabkan rasa takutnya perlahan menghilang. Jelas sekali bahwa dia mengetahui satu atau dua hal tentang lembah suci, jika tidak, dia tidak akan mengenali tanda itu. Selain itu, sepertinya dia memiliki hubungan baik dengan lembah suci berdasarkan tanggapannya. Hal ini membuat Chou Feng merasa sedikit tidak nyaman. Jika Sheng Guangxuanye benar-benar mendapat dukungan lembah suci, akan sulit bagi Chou Feng untuk menghadapinya. Seperti yang saya katakan, saya di sini bukan untuk membantu Chou Feng. Kalian berdua bisa bertarung jika mau, jangan libatkan aku dalam urusanmu. Daoist Niantian menyimpan tokennya sebelum beralih ke Chou Feng. Teman muda Chou Feng, saya melakukan apa yang saya lakukan karena saya tidak tahan dengan tindakan munafik mereka. Karena Anda telah memutuskan untuk menagih ke sini sendirian, saya yakin Anda telah melakukan banyak persiapan. Kamu mungkin seorang junior, tapi kamu juga laki-laki. Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan Anda sendiri. Saya tidak akan menawarkan bantuan apapun dalam perjuangan Anda melawan klan cahaya suci. Hidup atau mati, semuanya terserah Anda, kata Daoist Niantian. Saya mengerti, tetua. Kita akan bicara lagi nanti. Untuk saat ini, aku akan menangani sampah klan cahaya suci. Senyuman muncul di bibir Chou Feng saat dia mengayunkan pedang di tangannya. Peu! Peu! Ada dua semburan darah segar. Kepala Sheng Guang Haifu dan Sheng Guang Yunyue telah dipenggal. Segalanya terjadi terlalu cepat. Pada saat orang banyak akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dua tetua klan cahaya suci telah kehilangan nyawa mereka karena Chou Feng. Chou Feng, bagaimana dia? Mungkinkah ini berarti dia tidak hanya berada di peringkat satu level Martial Exalted? Baik sekte kuil kawanan yang mengerikan dan kepala klan surgawi Yu terkejut. Mereka berdua adalah kultivator tingkat Martial Exalted peringkat 3, tetapi mereka sebenarnya gagal melihat Chou Feng bergerak. Ini hanya berarti bahwa Chou Feng saat ini lebih kuat dari mereka. Chou Feng, aku akan mengambil nyawamu yang malang. Niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba menyelimuti daratan. Itu dari Sheng Guangxuanye. Tindakan Chou Feng yang memenggal dua tetua klan cahaya suci di wajahnya menunjukkan rasa tidak hormat. Wajahnya berubah menjadi sangat marah, tapi yang paling menakutkan adalah kekuatannya yang menindas. Peringkat 6 level Martial Exalted. Begitulah kuatnya Sheng Guangxuanye. Sheng Guangxuanye berhasil meningkatkan budidayanya ke peringkat 6 level Martial Exalted. Bagaimana teman muda Chou Feng akan menghadapinya? Sekte kuil kawanan yang mengerikan dan yang lainnya khawatir. Sekitar 200 tahun terakhir mereka melihat Sheng Guangxuanye bergerak. Saat itu, dia masih berada di peringkat 5 level Martial Exalted. Mengingat bakat Sheng Guangxuanye, seharusnya dia membutuhkan waktu ribuan tahun sebelum dia membuat terobosan lagi, namun siapa sangka dia berhasil melampaui batas kemampuannya dalam waktu 200 tahun. Ini menempatkan Chou Feng pada posisi yang buruk. Mereka tahu bahwa Chou Feng tidak akan memilih pertarungan yang tidak bisa dia menangkan. Dia pasti sudah memeriksa informasi Sheng Guangxuanye sebelumnya dan membuat persiapan yang sesuai. Namun, budidaya Sheng Guangxuanye telah melampaui harapan semua orang, dan kesalahan dalam kecerdasan ini bisa berakibat fatal bagi Chou Feng. Chou Feng, bagaimana kamu ingin mati? Sheng Guangxuanye meludah sambil melangkah melintasi udara menuju Chou Feng selangkah demi selangkah. Dia tampak seperti singa harimau ganas yang sudah mengunci mangsanya. Dia sama sekali tidak takut Chou Feng melarikan diri.
Dalam pandangannya, tidak mungkin Chu Feng bisa lepas dari genggamannya. Hebat! Jadi inilah kekuatan kepala klan cahaya suci, Shengguang Suanye. Dibandingkan dengan para kultivator yang lebih tua dan lebih kuat, sebagian besar junior tidak dapat mengetahui seberapa kuat Shengguang Suanye. Mereka hanya bisa merasakan aura Shengguang Suanye lebih kuat dari apapun yang pernah mereka rasakan. Di mata mereka, Shengguang Suanye hampir seperti dewa yang memiliki kekuatan untuk membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya. Itu membuat mereka merasa tidak berarti seperti tanah di tanah. Apakah Chu Feng benar-benar yakin untuk melawan Shengguang Suanye? Mengesampingkan sekte kuil kawanan mengerikan dan yang lainnya, semua orang yang hadir menatap Chu Feng dengan mata penuh keraguan. Jika Chu Feng hanya bersikap berani di sini, dia akan sangat menderita karena keberaniannya. Jelas bahwa Shengguang Suanye sangat marah dan tidak akan membiarkan Chu Feng pergi. Tampaknya tidak mungkin bagi Chu Feng untuk benar-benar memiliki kekuatan untuk memenuhi kata-katanya. Dia masih terlalu muda. Di dunia pemikiran yang luas, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak lebih dari seorang balita. Sudah tidak terbayangkan bahwa dia bisa mencapai level Martial Exalted di usianya, dan semua orang harus mengakui bakatnya. Hanya saja, dia pada akhirnya masih terlalu muda. Menghadapi provokasi Shengguang Suanye dan skeptisisme semua orang, Chu Feng tertawa kecil. Saat berikutnya, kilatan setan melintas di matanya. Tebasan pertama, kemunculan petir surgawi. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari Chu Feng, dan pedang pahlawan abadi di genggamannya bergerak melengkung di udara. Lala! Bilah petir melesat ke arah Shengguang Suanye dengan kecepatan luar biasa. Segalanya terjadi begitu cepat hingga Shengguang Suanye akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Pedang petir telah mendarat di tubuhnya. Dan saat keheningan itu akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, Shengguang Suanye sudah berteriak parau. Seikat petir melingkari tubuhnya seperti sepasukan tentara, menyerangnya. Tuan Ketua Klan! Para ahli klan cahaya suci dengan cepat berlari maju untuk menyelamatkan Shengguang Suanye. BZZT. Namun mereka yang berani mendekati petir itu akan menguap dalam sekejap mata. Itu adalah, pada titik ini, tidak ada lagi yang berani mendekati Shengguang Suanye dengan sembarangan. Kerumunan juga menampilkan petir yang menyerang Shengguang Suanye dengan mengerikan. Baru pada titik inilah mereka mengerti mengapa Chu Feng berani menantang Shengguang Suanye sendirian. Dia telah berhasil meraih kekuatan yang bahkan Shengguang Suanye tidak dapat menandinginya. Astaga! Chu Feng sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Baik itu junior atau tua, semua orang memandang Chu Feng dengan mata penuh rasa hormat. Banyak yang terkejut melihat kekuatan yang dia tunjukkan sehingga mereka tidak dapat menghilangkan kebingungan mereka. Kita harus tahu bahwa Chu Feng adalah seorang junior yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Namun dia berhasil melawan seseorang pertarungan Shengguang Suanye. Akan sulit untuk menemukan orang yang bisa menandingi bakat mengerikan ini bahkan jika seseorang mencari di dunia kompas yang sangat besar. Bab 4874, Cara Luar Biasa. Dia memang punya sarana khusus. Berbeda dengan penonton yang tercengang, Chu Feng menatap Shengguang Suanye dengan kerutan di dahinya. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Shengguang Suanye berada di peringkat 6 tingkat Martial Exalted, dan itulah alasan mengapa dia mengeksekusi tebasan pertama, penampakan petir surgawi sejak awal. Berniat untuk mengekang musuhnya dengan satu serangan. Serangan ini seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Shengguang Suanye, dan serangan itu berhasil merobek daging Shengguang Suanye. Namun, kenyataannya serangan itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali terhadap nyawanya. Ada semacam kekuatan di dalam tubuh Shengguang Suanye yang membantunya mengimbangi kekuatan serangan itu.
Itu harus menjadi sarana kelangsungan hidupnya. Sial, ini terjadi begitu cepat. Wajah Chu Feng mulai memucat saat campuran kelemahan dan rasa sakit melanda tubuhnya. Bahkan berdiri pun mulai menjadi sulit baginya. Klang! Chu Feng berlutut di langit, dan dia hanya bisa menopang dirinya sendiri dengan dukungan pedang pahlawan abadi. Kalau tidak, dia pasti sudah jatuh langsung ke tanah. Ada apa dengan Chu Feng? Kerumunan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan keadaan Chu Feng. Tentu saja, kondisinya adalah akibat dari penggunaan tebasan pertama, penampakan petir surgawi. Astaga! Chu Feng merogoh cosmosak ini, mengeluarkan seikat besar obat, dan menelan semuanya sekaligus. Lalu, dia melambaikan tangannya dengan megah. Astaga! Jubah klan cahaya suci yang dia kenakan tercabik-cabik, memperlihatkan pakaian yang dia kenakan di baliknya. Pada saat yang sama, tanda petir di dahinya, armor petir di sekelilingnya, dan kekuatan ilahi 4 simbol yang melingkar di sekelilingnya akhirnya terungkap. Penonton akhirnya bisa merasakan auranya. Peringkat 5 level Martial Exalted. Budidaya Chu Feng telah mencapai peringkat 5 tingkat Martial Exalted. Apakah dia meningkatkan kultivasinya menggunakan garis darah surgawi dan kekuatan ilahi, atau apakah dia benar-benar mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi? Kerumunan mulai bergosip di antara mereka sendiri. Mereka belum melihat budidaya Chu Feng sebelum dia menggunakan tanda petir dan armor petirnya, jadi mereka tidak tahu persis seberapa kuatnya dia. Namun, bahkan jika Chu Feng telah mencapai peringkat 5 tingkat Martial Exalted, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Shen Guangxuanye dengan satu serangan. Kita harus tahu bahwa Shen Guangxuanye adalah kultivator tingkat Martial Exalted peringkat 6. Kerumunan memperhatikan budidaya kuat Chu Feng, tetapi mereka tidak menyadari bagaimana tanda petir dan armor petirnya mulai melemah. Dia menjadi lemah secara tidak wajar, seolah-olah energinya ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Chu Feng sendiri juga menutup matanya dengan tenang. Kikiki. Serangkaian tawa dingin terdengar dari arah Shen Guangxuanye. Kepala sekte kuil kawanan mengerikan dan yang lainnya merasakan tekanan di hati mereka. Shen Guangxuanye telah bangkit kembali. Tubuhnya penuh luka, tapi petir mengerikan yang membakar tubuhnya telah lenyap sama sekali. Auranya telah melemah secara signifikan, tapi sepertinya organ vitalnya masih utuh. Shen Guangxuanye masih memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Tidak heran kenapa kamu berani menantangku. Anda memang punya beberapa cara. Namun, sepertinya keahlianmu juga membebani tubuhmu, ejek Shen Guangxuanye. Heh. Chu Feng mendengus sebelum perlahan bangkit kembali. Petir mulai menyambar dari matanya sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya, termasuk pedang pahlawan abadi yang dia pegang. Pada saat yang sama, awan badai muncul dari sekeliling dan menutupi langit. Awan badai ini dipenuhi dengan petir mengerikan yang telah memporak-porandakan tubuh Shen Guangxuanye sebelumnya, hanya saja jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Harta karun pelindungmu itu seharusnya sudah usang sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menerima serangan ini dari saya dengan kekuatan Anda sendiri, kata Chu Feng dingin. Meskipun kamu terluka parah, kamu masih ingin menggunakan cara yang kuat seperti itu. Sepertinya kamu berencana menukar hidupmu dengan hidupku. Namun, Anda harus tahu bahwa saya hanya ceroboh sebelumnya. Apakah menurutmu kemampuanmu akan berhasil padaku untuk kedua kalinya? Aura mulai mengalir keluar dari tubuh Shen Guangxuanye. Itu adalah kemampuan garis keturunan klan cahaya suci. Budidaya Shen Guangxuanye mulai meningkat hingga peringkat 7 tingkat Martial Exalted. Ini buruk. Chu Feng sudah mati sekarang. Kerumunan memandang Chu Feng dengan mata penuh kekhawatiran. Sungguh menakjubkan bahwa seorang junior seperti Chu Feng mampu mencapai peringkat 5 tingkat Martial Exalted
dan semua orang mengakui kekuatannya. Namun, lawannya lebih kuat darinya. Shen Guangxuanye berada di peringkat 7 tingkat Martial Exalted, 2 peringkat di atas Chu Feng. Tidak peduli betapa menakutkannya petir yang dipanggil Chu Feng, dia tidak bisa membunuh Shen Guangxuanye tingkat 6 Martial Exalted dengan itu sebelumnya. Mengingat hal ini, bagaimana dia bisa berharap untuk mengalahkan Shen Guangxuanye yang diperkuat? Semuanya sudah berakhir, Chu Feng. Shen Guangxuanye melepaskan pukulan ke arah Chu Feng. Itu hanya pukulan biasa yang diisi dengan kekuatan bela diri, tanpa keterampilan bela diri dan sejenisnya. Namun, kehebatannya telah melampaui tebasan petir surgawi milik Chu Feng. Hah! Namun, saat Shen Guangxuanye bergerak, sambaran petir jatuh dari langit dan menghantam kekuatan bela dirinya. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, dan yang mengherankan, sambaran petir tersebut justru menghancurkan kekuatan bela diri Shen Guangxuanye. Hasilnya mengejutkan Shen Guangxuanye. Tidak, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa semua orang terkejut karenanya. Ternyata petir di langit sudah mulai berubah menjadi binatang petir yang sangat besar. Binatang petir ini sangat besar sehingga mustahil untuk memperkirakan ukurannya, seolah-olah ia telah menempati seluruh ruang dunia dengan sendirinya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah aura yang terpancar. Bahkan Shen Guangxuanye merasa ngeri karenanya. Auranya benar-benar mengalahkan Shen Guangxuanye, artinya dia lebih kuat dari dia. Peu! Chu Feng membayangkan seteguk darah sebelum jatuh berlutut sekali lagi. Ini buruk. Keterampilan bela dirinya sangat hebat, tetapi bebannya juga sama besarnya. Teman muda Chu Feng tidak akan bisa bertahan. Sekte kuil kawanan yang mengerikan dan yang lainnya khawatir. Sebaliknya, Shen Guangxuanye sangat senang melihat keadaan Chu Feng saat ini. Dengan udara dingin, Shen Guangxuanye melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Astaga! Serangan telapak tangan ini berubah menjadi binatang raksasa kekuatan bela diri yang menjulang di ketinggian lebih dari 10.000 meter saat berlari menuju Chu Feng. Itu bukan hanya serangan biasa tapi keterampilan bela diri tabu agung. Shen Guangxuanye takut komplikasi akan terjadi jika dia berlarut-larut, jadi dia malah melakukan pukulan mematikan. Namun, petir lain turun dari langit dan merobek keterampilan bela diri tabu agung dengan sangat mudah. Ini tidak bagus. Shen Guangxuanye melihat binatang petir di langit dan keadaan Chu Feng saat ini, dan dia tiba-tiba merasakan cuaca buruk. Dia tahu bahwa Chu Feng sudah melemah ke titik di mana dia tidak mungkin lagi mengendalikan binatang petir itu lagi, yang berarti bahwa binatang petir itu melindungi Chu Feng dengan sendirinya. Meski begitu, Shen Guangxuanye tidak menyerah begitu saja. Dia mencabut tombak persenjataan agung dan meluncurkan serangkaian serangan lainnya terhadap Chu Feng. Serangannya semakin kuat setiap kali dilancarkan, tapi binatang petir itu mampu menghancurkan semuanya tanpa gagal. Betapa hebatnya! Keterampilan apa itu? Sepertinya itu bukan keterampilan bela diri. Mungkinkah itu seni rahasia? Tapi bahkan seni rahasia pun seharusnya tidak melakukan hal itu. Bahkan banyak orang dapat mengetahui bahwa binatang petir yang menakutkan itu sedang melindungi Chu Feng atas kemauannya sendiri sekarang. Berpikir bahwa akan ada keterampilan di dunia yang akan membuat kekuatan tingkat Martial Exalted peringkat 7 benar-benar tidak berdaya melawan kekuatan tingkat Martial Exalted peringkat 5. Ini sama sekali tidak pernah terjadi. Mati! Chu Feng menekan rasa sakit yang dia rasakan di sekujur tubuhnya dan mengangkat pedang pahlawan abadi dalam genggamannya. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Shen Guangxuanye. Kilatan petir turun dari langit dan melesat menuju Shen Guangxuanye. Shen Guangxuanye sangat ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawannya. Namun, alih-alih mencoba melarikan diri, dia malah berteriak keras, "Tuanku, selamatkan saya!" Baut petir itu meledak.
Namun ketika sisa-sisa petir akhirnya menghilang, Shen Guangxuanya tampak sama sekali tidak terluka. Melihat lebih dekat, sosok lain muncul di depan Shen Guangxuanya. Itu adalah seorang tetua dengan rambut hitam dan kulit cerah. Matanya sangat tajam, dan dia memancarkan aura kedengkian. Namun, yang paling mencolok adalah jubah lembah suci yang dikenakannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.